kita sebagai manusia hanya menggunakan sebagian kecil saja. Dan belum ada satu orang pun di dunia ini yang bisa menggunakan otak secara holistik, secara penuh. 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir. Pertanyaannya kenapa dalam setahun terakhir ini AI ini menjadi sesuatu yang wah. Nanti saya terancam nih kerjaan saya atau ekspertis saya atau kapabilitas saya sudah tidak akan digunakan lagi. Halo teman SML, ketemu lagi di SML Talk. Kali ini kita akan ngomongin hal yang berbeda dan sangat menarik karena sesuatu yang mungkin meresahkan banyak orang. Gak cuma di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Bahkan nih Gen Z dan juga milenial terutama, itu mereka-reka apakah kehadiran sesuatu ini akan mengubah lapangan pekerjaan di masa depan. Apa sih sesuatu? Dari tadi ya ngomong sesuatu. Sesuatu yang saya maksud adalah artificial intelligence. Ini kalau kita lihat pemberitaan media massa, penelitian, think tank, NGO, dan banyak rekam jejak penelitian dari lembaga ekonomi dunia yang menyebutkan bahwa manusia itu bisa digantikan sama artificial intelligence. Apa benar demikian? Kita akan ngebahas lebih lengkap teman SML bareng tamu spesial kita hari ini. Ada Pak Mulyawan Gani sebagai selaku Chief Transformation Officer di Sinar Marathon ya Pak ya? Ya. Terima kasih Pak Gani waktunya. Terima kasih Mas Gabon. Oke, Pak Gani ini mau nanyain yang pertama nih Pak. Ya. Ini kan bikin satu dunia agak resah gitu ya Pak ya. Terakhir di bulan Agustus kemarin, penulis naskah di Los Angeles, di Hollywood, itu dia nolak penggunaan AI. Jadi dia mogok massal nih Pak. Karena ChatGPT itu sudah digunakan oleh rumah produksi untuk menulis naskah. Nah, ngomongin ini ya, screenwriter. Iya, benar. Oke, ya. Benar. Terus kan banyak orang awam yang mengidentikan AI itu ya ChatGPT atau layanan kayak ngerubah foto yang Instagram sering muncul Pak. Oh iya, AI itu yang saya tahu ya udah foto diubah jadi kayak visual art gitu kan. Nah, sebenarnya AI itu apa sih Pak? Iya, jadi sebenarnya kalau AI itu ya, sebenarnya kan ini teknologi yang sudah lama. Kita mungkin tahu ini dari tahun 50-an, tahun 60-an. Saya masih ingat, mungkin generasi kita sedikit beda. Suatu saya masih kecil itu saya udah tahu ada satu barang yang namanya artificial intelligence. Yang memang notabene adalah suatu benda atau suatu alat atau suatu teknik yang diciptakan untuk mereplicate human brain. Jadi kan otak kita itu sangat luar biasa ya. Kita diciptakan dengan segala keunikannya yang mengakibatkan kita tuh bisa ngelihat pattern dengan cepat dan segala macam kalau otak ini terus diasah dan dilatih. Nah, namun yang namanya manusia, kita semua mungkin terjebak dalam hal ini, kita suka sibuk ngerjain sesuatu yang kita kerjakan setiap hari. Karena kita mengerjakan sesuatu yang sama, rutinitas, kita manusia tuh suka rutinitas, Mas Gambon, nggak suka berubah-ubah. Jadi otak kita itu tidak pernah digunakan secara optimal. Nah, jadi ada orang yang misalnya jago gambar, ya jago gambar. Tapi kalau disuruh hitung-hitung matematik, dia nggak bisa. Nah, AI itu membuat suatu artificial intelligence di mana ada suatu otak yang memang bukan otak secara biologis, suatu konsep yang jago dalam semua hal. Jadi sebenarnya yang membuat AI ini menjadi menarik karena ada suatu arahan atau suatu otak yang super pinter, yang cukup all around dan bisa ngapain aja. Dan itu yang mungkin membuat orang jadi khawatir apakah suatu benda yang bisa melakukan segalanya ini menggantikan otak-otak kita yang sebagai pengendali badan kita. Jadi mungkin itu yang menyebabkan orang-orang kayaknya takut. Tapi kalau kita lihat dari sisi kacamata tersebut, sebenarnya otak kita itu jauh lebih pintar. Namun kita sebagai manusia hanya menggunakan sebagian kecil saja. Dan belum ada satu orang pun di dunia ini yang bisa menggunakan otak secara holistik, secara penuh. Itu yang membuat orang-orang berpikir apakah artificial intelligence sendiri bisa menggantikan otak yang ada di kepala kita. Oke, tapi kan kalau ngomongin AI nih Pak ya, ini kayak baru setahun belakangan tuh gencar banget nih Pak. Padahal kalau menurut penjelasan Pak Gani tadi, which is berarti AI ini sudah lama gitu kan. Bahkan betul. Google berarti pakai AI selama ini berarti kan? Betul. Berarti semua sistem digital kita pakai AI Pak? Betul. Yang membedakan kenapa 1 atau mungkin 2 tahun terakhir ini AI ini menjadi hype. Jadi Mas Gambon mikirnya gini, kalau saya menciptakan suatu benda
suatu alat yang bisa mereplikasi fungsi otak saya, berarti saya kan harus ngejahit semua algoritma, semua informasi yang ada di dunia ini saya harus masukkan. Jadi AI dulu itu tuh biasanya tuh hanya AI depannya, di belakang itu ada superkomputer, Mas, yang gede banget, yang kita bilangnya server lah apa itu, yang gede banget, di mana informasi itu semua harus ditaruh di sana. Nah, terus pertanyaannya, itu dilakukan dulu-dulu, iya, 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir. Pertanyaannya, kenapa dalam setahun terakhir ini AI ini menjadi sesuatu yang wah? Padahal secara konsep sudah lama. Ada satu hal, munculnya teknologi namanya cloud computing, Mas. Dengan adanya cloud computing, kalau saya ingin menggunakan AI, kalau saya ingin membuat otak baru, kalau dulu saya mesti bikin mesinnya, servernya, datanya dimasukin sana, dipump ke sini. Sekarang saya nggak usah, Mas. Saya tinggal nyolok ke langit, ke awan, ke cloud. Jadi investasi saya untuk menggunakan atau menjajaki konsep AI tersebut tidak lagi harus mengeluarkan dana ratusan atau miliaran rupiah. Tapi saya hanya pakai kartu kredit, nyolok ke cloud di mana, ngambil modul AI mana, saya bisa coba. Nah, ini yang membuat breakthrough konsep AI sebenarnya. Tapi secara konsep, AI-nya mah udah barang lama. Tapi di mana AI ini jadi available buat Mas Gambon, buat saya, buat teman-teman yang lagi nonton, jadi lebih make sense karena apa? Karena cloud computing. Tanpa cloud computing, kita akan terus bergelut di suatu tempat, ada laboratori, ada bendanya, terus ada datanya. Justru menurut saya AI ini menjadi hype gara-gara cloud computing yang jauh lebih murah dibanding mungkin 4-5 tahun yang lalu. Nah, itu yang jadi orang-orang mikir, wah AI ini saya bisa pakai. Kalau dulu kan siapa yang tahu AI itu hanya di TV-TV, hanya di movie-movie. Jadi AI itu suatu konsep yang orang-orang tahu tapi tidak pernah menggunakannya. Sekarang mereka bisa mencicipi, bisa menggunakan, dan suddenly jadi takut. Loh, wah nanti saya terancam nih kerjaan saya, atau expertise saya, atau kapabilitas saya sudah tidak akan digunakan lagi. Atau lebih pahitnya lagi, menjadi sesuatu yang obsolete yang bisa digantikan oleh suatu mesin. Bener, ini nyambung banget sih Pak Gani, pertanyaan selanjutnya. Goldsack, ini salah satu lembaga internasional penelitian di Eropa dan Amerika, menyebutkan ada 300 juta orang di dunia yang akan terimbas dengan kehadiran AI. Bahkan baru-baru kan IBM udah ngeluarin data nih Pak, ada 7.800 tenaga kerja ini yang mau digantikan sama AI. Ya. Nah, ini kan memang bikin resah jadinya Pak ya, dalam artian orang bertanya-tanya, apa aja sih yang bakal digantikan oleh AI gitu kan, dengan cloud computing tadi yang bisa digunakan oleh banyak orang, termasuk bisa digunakan oleh banyak industri berarti kan Pak. Nah, lapangan pekerjaan di masa depan itu kayak gimana sih Pak? Apa yang paling terpengaruh dengan kehadiran AI ini? Oke, mungkin sebelum kita ngejawab AI itu akan menggantikan banyak hal, saya ingin kita kilas balik deh 10-15 tahun lalu di industri otomotif. Dulu kalau kita belajar Industrial Revolution, belajar tentang Ford ya, salah satu pionir di kendaraan roda 4, itu mereka bikin namanya assembly line. Jadi ada orang-orang, jadi oke, sekarang di daerah sini semua pasang roda, dia pasangnya roda pakai otot lah ya, pakai tenaga manusia. Nah, sebenarnya lama-lama hal tersebut akhirnya udah nggak ada kan. Tidak ada orang yang menggunakan otot karena cedera, kadang-kadang salah masukin lubangnya, dan karena ini assembly line berjalan terus tuh Mas Gambon, jadi kalau sekali pasang salah, imbas kemana-mana. Akhirnya muncullah robot lah ya. Sekarang kalau kita lihat di TV-TV banyak. Pertanyaan saya, sewaktu pertama kali itu digelontorkan ide menggunakan robot-robot simple untuk merakit suatu mobil, saya yakin juga semua orang yang kerja di pabrik mobil ini pasti akan takut, wah kerjaan kita terimbas. Tapi kok ternyata dengan adanya itu, perusahaan menciptakan beberapa teknologi baru yang akhirnya menggunakan manusia lagi. Jadi maksud saya, apakah benar akan ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa digantikan oleh robot? Kita nggak usah ngomong AI lah ya. Bahasanya kita pakai robot. Banyak. Dan kita juga sekarang pun udah lihat. Tapi dengan menggunakan robot ini sebenarnya apa sih kalau kita ngelihat dari segi ekonominya ya Mas ya? Pengguna robot ini akan memberikan keuntungan atau kelebihan bagi perusahaan yang melakukan investasi di robot ini. Sehingga uang tersebut bisa diinvestasikan ke area-area lain di mana robot-robot ini belum pernah dilakukan. Jadi kembali lagi ke
ke konsep analogi mobil yang tadi, sewaktu orang-orang yang bekerja di assembly line itu digantikan oleh robot-robot untuk memasang yang namanya roda, orang-orang yang sama Mas, itu diajarin untuk apa? Untuk ngecat, karena robotnya belum bisa ngecat waktu itu. Nah, akan selalu begini, robot itu terkenal jauh lebih konsisten dari manusia. Kalau orang kita biasanya habis kerja rehat sedikit, nge-vape, ngerokok gitu kan ya. Robot kan nggak perlu, cuman dikasih pelumas aja udah cukup. Tapi yang saya pastikan adalah meskipun ada pekerjaan yang digantikan oleh robot, saya pastikan pasti dibutuhkan manusia-manusia baru yang memiliki skill set yang baru untuk mengerjakan sesuatu yang lebih baik dibandingin robot. Namun, sewaktu proses tersebut terbentuk, otomatis pekerjaan tersebut nanti akan digantikan oleh robot lagi. Jadi akan selalu pakai begini. Jadi kalau ini robot, pekerjaan baru manusia, pekerjaan lama robot, pekerjaan baru manusia. Akan selalu begini. Dan ini yang sebenarnya membuat kita manusia jadi jauh lebih pintar. Nah, kedepannya apakah banyak pekerjaan yang akan digantikan? Sudah pasti. Tapi kita jangan meremehkan kemampuan otak kita. Ingat loh, otak yang kita pakai sekarang itu hanya menggunakan sebagian kecil dari bagian otak kita. Jadi supaya kita selalu bisa berkompetisi dengan robot, otak-otak lain kita ini harus di-on-in. Jadi harus terus belajar. Kalau kita nggak belajar ya kita akan tertinggal oleh robot ini. Ingat loh, robot ini juga mesti diajarin kan. Yang ngajarin siapa? Ya orang-orang di lab, ya manusia juga. Ini menarik sih bagaimana ternyata emang ada celah positif ya Pak di situ ya. Dalam artian kita juga bisa ngeliat lah, kita ngomongin sosial media misalnya Pak. 10 tahun yang lalu mungkin lowongan social media officer tuh nggak ada ya Pak ya. Tapi sekarang ada social media officer, ada content creator dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau kehadiran AI kita sambungkan ke situ Pak. Kalau Pak Gani ngelihat, adakah lapangan pekerjaan baru yang dihasilkan dengan kehadiran AI ini? Saya rasa pekerjaan yang kreatif, kalau kita bicara kreatif ya, memang kalau dulu kan banyak bilang robot itu bagusnya untuk kerjaan-kerjaan yang monoton, ya, yang proses sama, jadi gini terus ya lama-lama jadi robot. Terus kerjaan yang bareng bilang yang berrutinitas, bisa dulunya bilang ini bisa jadi robot, beneran bisa jadi robot. Waktu saya bilang kreatif, saya langsung mikir, wah, apakah benar? Karena sosial media, gambar, generatif AI, sekarang banyak Instagram account yang bilangnya itu AI account, postingnya bareng-bareng AI gitu kan. Nah, pertanyaannya, ada nggak sih pekerjaan yang bakal menggunakan, yang tidak bisa digantikan oleh AI? Adalah pekerjaan yang pasti berhubungan dengan emosional. Menurut saya, AI itu sekarang itu konsepnya kan dia kan mereplicate apa yang ada di otak kita. Di dalam itu sebenarnya ada topik baru yang namanya deep learning. Deep learning itu adalah konsep di mana AI itu mencoba mencari emosi manusia itu bisa nggak sih diukur dengan saraf, dengan aktivitas di otak, which is sebenarnya ada, ya kan. Namun itu masih terlalu baru. Dan kalau kita bicara AI yang munculnya 50 tahun yang lalu, butuh 70 tahun sampai kita, orang awam, bisa menikmati atau menggunakan AI itu seperti apa. Tapi untuk barang-barang yang berupa kreatif, dan saya yakin ya ada hubungannya dengan emosional, di mana kita manusia itu mungkin punya indera keenam, di mana si AI ini nggak punya. AI ini punya indera 5 aja, karena dia mereplikat otak kita. Tapi kita sebagai manusia punya namanya indera keenam, di mana kita lagi ngobrol, tiba-tiba muncul chemistry dan segala macam. Ya sebenarnya itu nggak akan pernah bisa digantikan oleh AI. Karena AI tujuan utamanya mereplikasi otak kita. Jadi sebenarnya konsepnya itu constraint. Justru kita sebagai manusia ini punya kelebihan di mana AI ini nggak punya. Ya kita kalau boleh percaya punya indera keenam. Nah indera keenam itu yang dimana kita lagi kumpul rame-rame, tiba-tiba kita berasa kita jadi lebih semangat, ketemu dengan lawan bicara yang menarik, kita jadi lebih menarik. Itu kan semuanya tidak bisa diprediksi dalam menggunakan AI. Dan kalau kita minta 2 robot berinteraksi, pasti hanya 5 panca indera yang dipakai. Nggak ada tuh panca indera ke-6. Nah ini uniknya, dan saya yakin karena ini AI nggak pernah bisa menggantikan kita.
mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih mudah bisa kita outsource ke robot. Tapi banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang namanya leadership, kan kita nggak mungkin kan pergi perang, militer commandernya robot gitu. Iya. Siapa yang percaya gitu? Oke. Itu sih. Jadi pasti ada hal-hal di mana AI ini mau nggak mau, meskipun mereka jauh lebih hebat untuk menggunakan otak kita itu lebih baik, tapi saya yakin ada aspek-aspek di luar sana yang tidak pernah bisa digantikan oleh AI. Oke. Tapi Pak, yang menarik bulan Mei kemarin, kalau kita tahu itu kan godfather-nya AI, si Geoffrey Hinton, itu kan keluar dari Google. Ya. Dia keluar dari Google, padahal dia tuh yang mengembangkan si ChatGPT ini. Saya bacakan beberapa quote-nya Pak ya. Yang saya baca juga agak, waduh iya juga nih. Masyarakat umum akan sulit membedakan apa yang benar dan yang tidak benar. Foto, video, dan teks yang dihasilkan oleh sistem generatif AI membanjiri internet sebagai sumber informasi manusia saat ini. Ya. Saya hanya orang yang melihat ada bahaya besar yang mungkin dapat terjadi. AI bisa lebih pintar dari manusia dalam waktu lebih cepat. Masyarakat umum akan sulit membedakan apa yang benar dan apa yang tidak benar. Foto, video, dan teks yang dihasilkan oleh sistem generatif AI membanjiri internet sebagai sumber informasi manusia saat ini. Ya. Bayangkan jika teknologi AI membaca seluruh buku tentang cara manipulasi manusia. Ya. Nah, kalau Pak Gani melihat komentar si Bapak Artificial Intelligence ini, komentar Pak Gani gimana? Maksud saya, sekarang nih anak kampus gitu Pak ya, ngerjain tugas, udah ChatGPT gitu Pak. Mau nulis naskah, bahkan ini jadi isu di dunia content creator dan jurnalis ya. Gimana skrip itu bisa didapatkan atau bahan itu bisa didapatkan dari ChatGPT. Nah, kita kan belum tentu nih Pak membedakan mana yang benar, mana yang salah, fotonya dan lain sebagainya. Itu gimana Pak Gani mengomentari apa yang dikatakan oleh si Geoffrey Hinton ini? Oke. Saya rasa kita semua juga, yang namanya teknologi kan selalu double edged sword ya Mas ya. Kalau kita menggunakan dengan intensi yang baik, diharapkan teknologi itu bisa membantu kita membuat hasil lebih baik. Tapi kalau kita menggunakan teknologi tersebut untuk itikat yang nggak baik, ya otomatis hasilnya kurang baik. Ya kalau emang kita mau bikin shortcut, suatu kita lagi bikin minutes of meeting atau segala macam, kalau intensinya hanya untuk supaya kita save waktu untuk menghasilkan sesuatu barang yang lebih baik, why not? Tapi kalau kita menggunakan teknologi tersebut untuk supaya kita nggak melakukan pekerjaan kita, di mana jadi kita nggak belajar dari apa yang kita kerjakan, ya otomatis itu penggunaan yang salah. Nah kembali lagi mengenai maraknya penggunaan AI ini yang banyak banget dalam waktu mungkin 6 bulan terakhir ya. Kalau saya sih personally, saya nggak melihat itu sebagai ancaman. Memang kadang-kadang saya jadi mereka-reka gitu ya. Kalau kita masuk ke topik yang baru, biasanya kalau saya punya wiki, ya Wikipedia. Karena saya tahu Wikipedia itu ada suatu organisasi yang nirlaba, mereka yayasan, dan mereka memang mengutamakan kualitas konten. Di situ caranya kan crowdsourcing ya, jadi orang-orang bisa masuk, bisa nambahin. Kalau mau mencela atau mau ngeblok, itu semuanya ada prosesnya. Sebenarnya kan kita sudah biasa menggunakan konten seperti ini. Namun dengan adanya AI untuk bikin konten dan segala macam, ini membuat yang namanya kerancuan di mana kita jadi nggak bisa bedain sebenarnya. Yang mana yang legit, yang mana yang bodong. Kalau saya ngelihatnya sih, saya akan explore dua-duanya. Karena saya percaya bahwa soon or later, yang bodong ini akan kelihatan kalau ini bodong dalam waktu yang cukup panjang. Nah, kalau kita biasanya menggunakan informasi dari luar untuk membantu kita untuk mengambil keputusan, ini yang jadi bahaya. Karena kita kadang mungkin ngambil informasi di tempat yang salah, di mana informasi tersebut akan memberikan insight yang salah, dan insight tersebut akan mempengaruhi kita mengambil keputusan. Tapi kalau saya selalu mainnya dua. Saya tidak pernah ke Google nyari satu topik. Saya selalu pergi ke website-website yang saya tahu paling tidak terautentikasi, punya integrity, dan saya akan pakai. Misalnya contohnya saya yakin kalau berita-berita, banyak sih berita di mana-mana. Tapi kalau kita pasti pakainya
Kompas TV, kompas.com, detik.com, yang diharapkan ada jurnalis-jurnalis di sana yang membantu kita nih Verifikasi. untuk memverifikasi. Tapi on the same token, saya juga nggak menutup kemungkinan untuk ekspor dari luar. Yang membuat ini menjadi menarik adalah kalau dulu ya, Mas Gambon, kalau kita mengambil suatu keputusan itu didasari karena kita nggak punya data. Jadi kita pergi mencari data itu cukup, terus kita ambil keputusan berdasarkan data tersebut. Namun sekarang nggak cukup loh, Mas Gambon, gitu. Bener. Suatu kita pergi keluar sana ternyata datanya terlalu banyak. Jadi sebelum kita mengambil keputusan, kita mesti olah data itu. Nah, ngolahnya ini yang menurut saya jauh lebih penting. Kalau dulu kita hungry, kita pergi ke makanya ada Google search segala macam, kita sangat haus untuk mencari data sesuatu yang kita nggak punya. Namun sekarang data tersebut tuh available banyak banget. Nah, berarti kita harus beda. Kalau dulu caranya kita mencari data untuk mengambil keputusan, sekarang nggak cukup mencari data. Kita harus mencari dan mengolah data tersebut, baru kita ambil keputusan. Ya namanya kalau kita melakukan ngambil keputusan dan keputusan itu salah, berdasarkan news yang kita dapat, yang sebenarnya harus disalahkan bukan proses pencarian datanya, tapi proses pengolahan datanya. Jadi kembali lagi lebih ke kitanya sih. AI ini membuat kita lebih mudah mendapatkan informasi. Namun itu tanggung jawab kita untuk mengolah apakah itu informasi yang patut diolah atau kita abaikan. Oke, menarik Pak Gani ya. Gimana kita harus juga punya tanggung jawab Pak Gani ya untuk bisa menggunakan AI ini bertanggung jawab lah istilahnya. Nah, next nih Pak, kita ngomongin Sendar Mas Land. Boleh. Lucunya properti kan nggak pernah terdisrupsi seperti itu. Ujung-ujungnya apa? Supaya traffic lampu merah kita ini, lampu merah hijau kuning kita ini bisa terintegrasi dengan rapi. Supaya konsumen itu nyaman. Karena kalau kita hanya pakai otot mata, otot tangan, nggak akan kemana-mana nih.